Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, gambar yang ada di belakang saya adalah tempat berlatih. Dalam hal ini berlatih olahraga. Lapangan tempat berlatih olahraga biasanya dipakai untuk mereka yang belum mahir di dalam olahraga tersebut, lalu berkerinduan untuk mau belajar, untuk bisa kemudian melakukan atau bermain olahraga tersebut. Tetapi kita juga bisa mendapati bahwa seringkali lapangan itu dipakai oleh mereka yang justru sudah menyandang status atau disebut sebagai seorang atlet. Bahkan, seorang atlet bisa berlatih di lapangan dengan waktu yang jauh lebih lama daripada mereka yang hanya sekedar menjadikan olahraga sebagai sarana untuk bersenang-senang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semakin seorang atlet itu menjadi atlet yang profesional, maka jam latihannya pun semakin ditambah. Latihan demi latihan terus ia lakukan untuk ia bisa membiasakan diri dengan kecepatan, dengan berbagai teknik, sehingga pada saat pertandingan dia akan bisa bertanding dengan maksimal. Hari ini kita tidak akan membahas olahraga tentu saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan membahas mengenai latihan yang bukan latihan jasmani, melainkan di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 7-10 kita dipanggil untuk melatih diri beribadah. Menarik karena Paulus memakai kata latihan untuk ibadah. Apakah ibadah seperti olahraga? Tentu saja saya bisa katakan ibadah bukan olahraga, tetapi adalah olah jiwa kita. Bagaimana rohani kita, jiwa kita terus kita latih untuk kita bisa memaknai diri dan hidup sebagai orang beriman. Yang hidup persekutuan kita bukan cuma sekedar dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Panggilan untuk kita melatih diri beribadah itu membuat kita bisa terus-menerus menempatkan hidup kita di dalam tangan kuasa Allah sendiri. Latihan beribadah kita bukan karena kita ingin menerima sesuatu yang baik atau karena kita ingin punya permohonan yang ingin dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi latihan beribadah kita adalah sungguh-sungguh sebagai wujud kita memaknai diri dan hidup kita sebagai orang percaya. Ibadah kita tidak hanya sekedar cukup dengan kita mendengarkan khotbah, mengikuti ibadah di sana dan di sini, apalagi dengan situasi pandemi, kita bisa memilih mana yang kita sukai dengan channel-channel yang ada di YouTube. Tetapi ibadah yang harus kita latih justru sikap diri kita, penghayatan iman kita. Bahkan ketika apa yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan maksud kita, kita terbuka untuk kita terus-menerus menundukkan diri kita dan merasakan Allah hadir, memimpin, membimbing, dan menolong kita senantiasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berlatih dengan penuh sukacita, berlatih dengan penuh kesungguhan di dalam ibadah kita. Karena disitulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semakin merasakan pimpinan Tuhan. Kita akan merenungkan bagian dari 1 Timotius 4 ayat 7-10 ini. Yang pertama, apa saja yang telah kita lakukan untuk melatih diri kita beribadah? Bagaimana proses latihan tersebut?
Yang kedua, adakah sukacita yang kita alami di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa sukacita itu bisa ada? Atau jika saudara mengatakan, rasanya saya belum mengalami sukacita itu, apa yang menurut saudara menjadi penghalang atau tantangan sehingga saudara belum bisa mengalami sukacita di dalam beribadah? Yang ketiga, bagaimanakah agar janji dan pengharapan yang Allah taruhkan dalam hidup kita melalui ibadah kita dapat terus kita rasakan? Selamat berlatih beribadah. Tuhan Yesus memberkati.